apa yang mau dipresentasikan. Pertama judulnya, lalu latar belakang apa, dan kerumusan masalah sampai ke nanti ya. Bahkan kalau sudah selesai sampai kesimpulan bagus, tapi kalau enggak pun yang penting judul, latar belakang, rumusan, sama kerangka berpikir ada. Untuk selanjutnya semakin saya mengajarkan bagaimana membangun cara berpikir atau cara membuat suatu tulisan ilmiah itu ya. Jadi tujuannya ke situ ya. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya Pak dosen, putus-putus Pak, boleh diulangin lagi Pak presentasinya, kita ambil dari mana Pak untuk makalah atau PPT-nya Pak? Oke. Suara saya apakah jelas atau putus-putus? Ini sudah jelas Pak dosen. Oke, jadi nanti hari Senin teman-teman sudah bisa mempresentasikan rencana untuk judul, satu judulnya, yang kedua latar belakang masalahnya, yang ketiga rumusan masalahnya, ya, yang keempat kerangka berpikirnya, ya, supaya saya nanti bisa mengarahkan ke arah mana. Tapi kalaupun sudah bisa, contohnya yang semester 4 udah memiliki pemahaman yang signifikan, yang sudah cukup bagus, itulah sampai kesimpulan juga boleh. Ya, jadi Bapak nggak batasi, tapi setidaknya hari Senin itu ada bahan yang dipresentasikan dari judul, latar belakang, lalu rumusan masalah, ya kalau bisa metodologi, kerangka berpikir. Ya, kalau bisa sampai kesimpulan is oke, kalau enggak ya sampai itu aja. Kerangka berpikir itu mau dibawa kemana nanti arah tulisan itu. Dan jangan lupa semua ada pendukungnya ya. Pendukungnya baik itu ayat Alkitab dan juga terlebih jurnal-jurnal atau buku-buku. Jelas ya Ibu Risma ya? Siap Pak dosen, yang mengenai mata kuliah kita ini kan Pak, bukunya kan Pak? Iyalah. Terima kasih Pak dosen. Ya, sama nanti itu kan saya udah jadi kirim ya kemarin. Apa kan? Jurnal kan? Jurnal tentang gereja sudah jadi kirim saya kan? Itu satu. Berarti kan tambah 2 lagi supaya laporan bacaannya bisa. Nah, laporan bacaan dengan apa nanti refleksi harian disatukan saja supaya tidak banyak-banyak tempat untuk mengirimkan tugas. Oke. Pak Ivin tadi angkat tangan. Izin Pak. Ya, Pak Usub silakan Pak Usub. Oke Pak, itu topiknya itu Bapak kita bisa ambil dari mana Pak? Karena kita kan belajarannya Roh Kudus, gereja, ekklesiaso. Jadi kita topiknya pilihnya satu topik apa boleh bermacam-macam topik dengan kaitan yang kita pelajari ini Roh Kudus dalam gereja dan pengertian gereja zaman sekarang, konsekuensinya gitu Pak. Jadi saya agak bisa ada gambaran topik judulnya tuh bisa bermacam-macam apa bagaimana Pak? Iya. Jadi yang pasti harus ada hubungan dengan Roh Kudus atau dengan gereja. Atau keduanya juga boleh. Hanya kan kalau semakin lebih banyak, semakin banyak juga kerjaannya. Ya, jadi sebetulnya lebih khusus, lebih simple, akan lebih dalam kajiannya. Begitu Pak Supya, yang penting dia bisa ambil dari sub-sub judul, yang penting ada integrasi antara psikologi dan Roh Kudus, atau psikologi dan gereja, ada integrasinya gitu.
Oh, jadi topiknya 2 ya Pak ya, bukannya 3 ya, Roh Kudus, gereja, sama psikologi. Apa psikologi gereja atau gereja sama psikologi Pak? Iya, boleh pilih salah 2, boleh pilih salah 3.